Anggaran pendapatan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Penganggaran, budgeting, merupakan proses penyusunan anggaran yang dimulai dengan pembuatan panitia, pengumpulan, dan pengklasifikasian data, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pemimpin puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja dibagi menjadi 5, yaitu perencanaan. Sebelum merencanakan atau memutuskan sebuah kegiatan, para manajer akan melakukan pencarian atau pengamatan terlebih dahulu, terutama kegiatan keuangan, agar anggaran yang dimiliki oleh setiap organisasi dapat digunakan sesuai tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi koordinasi. Saran dapat membantu koordinasikan faktor manusia dengan perusahaan dalam beberapa situasi manusia selaku subjek di dalam memenuhi kondisi internal dan eksternal. Yang ketiga, anggaran dan evaluasi kerja. Anggaran merupakan serangkaian standar presentasi atau target dibandingkan dengan realisasi kinerja, sehingga tingkat pelaksanaan kinerja dapat diukur keberhasilannya. Fungsi penggunaan dana atau pengalokasian dana. Fungsi alokasi atau penggunaan dana harus dilakukan secara efisien. Artinya, setiap rupiah dana yang digunakan sedapat mungkin akan menghasilkan tingkat keuntungan yang maksimal. Fungsi penggunaan dana meliputi perencanaan atau pengendalian pengelolaan dana. Yang fungsi pemenuhan dana atau pendanaan. Fungsi pemenuhan dana atau pendanaan juga harus dilakukan secara efisien. Pengelola keuangan harus mampu menyusun strategi bagaimana cara mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya maksimal dan syarat yang paling menguntungkan. B. Menerapkan langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, mengambil data dan informasi. Anggaran yang baik akan anggaran yang berisi taksiran-taksiran yang akurat. Muhammad Munandar 2015. A. Data informasi internal. Data dan informasi adalah artinya segala data dan informasi yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Bentuk-bentuk data dan informasi internal. Data dan informasi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang kedua, informasi kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, syarat-syarat penjualan, jalur distribusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik dari segi kuantitas dan juga kualitas. Yang keempat, modal perusahaan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, fasilitas serta akses yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, tenaga yang dimiliki perusahaan baik dari segi kualitas dan juga kualitas merupakan kebijakan dan juga pengambilan keputusan dari tahun-tahun sebelumnya yang berhubungan dengan fungsi perusahaan. Bentuk-bentuk data dan informasi eksternal. Yang pertama, keadaan persaingan antar perusahaan. Yang kedua, kondisi perusahaan pesaing. Yang ketiga, jumlah target konsumen. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, fasilitas dan aset yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik dari segi kuantitas dan juga pengambilan keputusan dari tahun-tahun sebelumnya yang berhubungan dengan fungsi perusahaan. B. Menerapkan langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi keadaan persaing antar perusahaan. Yang pertama, kondisi perusahaan pesaing. Yang kedua, jumlah target konsumen. Yang ketiga, tingkat penghasilan target konsumen. Yang keempat, tingkat penyebaran target konsumen. Yang kelima, menyusun anggaran definitif. Yang keenam, sosialisasi anggaran definitif. C. Memahami prosedur penggunaan anggaran. Yang pertama, membentuk komite. Yang kedua, menyusun periode anggaran. Yang ketiga, pedoman anggaran.
Yang keempat, usulan initial budget. Yang kelima, negosiasi anggaran. Yang keenam, review dan persetujuan. Yang ketujuh, revisi. Faktor internal dibagi menjadi 8. Perubahan peralatan atau fasilitas yang tersedia, pemakaian proses atau sistem yang baru. Yang ketiga, perubahan desain produk atau komposisi. Yang keempat, tingkat penghasilan target konsumen produk. Yang kelima, perubahan proses operasi perusahaan yang mengandalkan input bahan atau proses operasi yang lainnya. Faktor eksternal. Yang pertama, perubahan pasar tenaga kerja. Yang kedua, ketersediaan bahan baku atau komponen beserta harganya. Yang ketiga, pandangan industri dan waktu dekat. Yang keempat, tindakan pesaing. D. Mengenal anggaran induk. Yang pertama, strategi dan penganggaran. Yang kedua, pendekatan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Yang ketiga, anggaran induk. E. Mengenal anggaran penaksiran. Peran penaksiran adalah anggaran yang memuat seluruh taksiran, baik mengenai kegiatan perusahaan dalam periode itu yang akan datang, maupun taksiran mengenai keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah anggaran yang berisi mengenai taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari 2 sektor anggaran, yaitu sektor pendapatan dan sektor belanja. A. Sektor pendapatan. Sektor pendapatan merupakan pertahanan yang mengakibatkan bertambahnya modal. Sektor pendapatan terdiri atas pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Subsektor belanja atau biaya, expenses. Sektor belanja atau biaya merupakan pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri. 3. Anggaran induk laba atau rugi. Anggaran induk laba atau rugi merupakan proses anggaran yang berisi penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, serta berisi taksiran secara umum dan belum dijabarkan secara terperinci. Yang keempat, anggaran keuangan. Berdasarkan komponen pembentukannya, anggaran neraca dibedakan menjadi 2 macam, yaitu anggaran induk neraca dan anggaran pendukung neraca. Mengenal anggaran kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas merupakan awal dari investasi dan operasi suatu perusahaan, terdiri dari mata uang giro dan rekening koran bank. Kas keluar. Segala bentuk pengeluaran keuangan organisasi. Adanya transaksi sebagai berikut: pembelian saham obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta adanya pemberian aset tetap lainnya.